Pedangdut Siti KDI bersama kakaknya Cici Paramida mengunjungi makam ulama Imam Lapeo di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian. Pedangdut berdarah Polewali Mandar tersebut khusyuk melantunkan doa di depan pusara ulama tanah Mandar yakni Imam Lapeo. Imam Lapeo diketahui adalah ulama tersohor di Sulawesi dan membawa ajaran agama Islam di tanah Mandar. Tidak hanya berziarah, Siti juga bertemu dengan cucu Imam Lapeo, Haja Nurlinah Muksim. Siti meminta restu untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Jadi ini adalah cucu pertama dari Imam Lapeo. Siti juga alhamdulillah bisa bersilaturahmi karena memang kenal gitu. Jadi ikatan keluarganya tuh lekat sekali. Jadi kalau misalnya nggak datang ke sini bisa marah gitu. Jadi alhamdulillah ada waktu bisa silaturahmi dan juga bisa mendoakan Siti untuk kelancaran tujuan yang akan kita capai sama-sama. Digadang-gadang, Siti KDI akan berduduk bersama Andi Bebas Manggazali sebagai bakal calon wakil bupati. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Ainus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Anies Baswedan berpeluang didukung 3 partai sekaligus dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun kemungkinan koalisi 3 partai terganjal siapa sosok yang akan mendampingi Anies sebagai calon wakil gubernur. Bakal laris manis, lalu siapa pasangan Anies? Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Nadia Valeri, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, selebritas Raffi Ahmad disebut-sebut bakal maju di Pilkada Jawa Tengah. Raffi ditawari Bupati Kendal Giko Ganinduto untuk menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Nama selebritas Raffi Ahmad disebut-sebut akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Raffi mendapat sinyal positif akan diajak Bupati Kendal Giko Ganinduto maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Namun ketika kembali dicara oleh awak media, Raffi Ahmad terkesan enggan menanggapi. Wah, kalau itu mah itu aspirasi aja. Kalau kita yang paling penting berbuat baik aja untuk masyarakat. Tapi untuk antara Jakarta sama Jateng lebih milih mana? Kalau saya satu Indonesia kita harus cintai semua. Sebelumnya, Raffi Ahmad bertemu dengan Giko Ganinduto di Perpustakaan Daerah Kendal, Jawa Tengah. Giko bahkan memberikan foto yang berpasangan dengan Raffi Ahmad menggunakan seragam kepala daerah. Jadi kita masih sambil melihat nanti perkembangan seperti apa. Intinya, jadi atau tidak jadi, gerakan sosial dalam membangun UMKM Jawa Tengah, saya sama Mas Raffi insya Allah terus berjalan. Kita klarifikasi yang pertama itu bahwa aku tuh ngejelasin dulu. Awalnya jadi biar masyarakat tuh berpikir bukannya kita mau main-main gitu. Enggak, emang beneran kita mau ngegas Jawa Tengahnya untuk di UMKM. Tapi kata Mas Diko, Mas tapi ternyata ini beneran. Dikasih lihat surveinya, Mas Diko tinggi ternyata. Pengamat politik menilai, di Jawa Tengah belum ada nama kandidat yang tingkat popularitas dan akseptabilitasnya mencapai 75%. Dari nama-nama yang beredar, saya kira memang belum ada satupun kandidat yang tingkat popularitas dan akseptabilitasnya mencapai 75% sebelum pendaftaran calon. Artinya inilah PR bagi semua kandidat ke depan, bagaimana mampu mengantongi popularitas dan akseptabilitas 75% selama 3 bulan ke depan sebagai modal awal untuk bertarung. Akhir bulan Mei lalu, sebuah lembaga survei merilis elektabilitas Diko dan Raffi Ahmad mencapai 28,3%. Pada urutan kedua, duet Hendrar Prihadi Tasya Yassin 25,6%. Sementara pasangan Yusuf Kudlori dan Sudirman Said 16,4%. Survei dilakukan 15-21 Mei 2024 yang melibatkan 800 responden dengan swing voter mencapai 29,7%. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, momen keakraban Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam sebuah acara nonton bareng mencuatkan isu kembalinya duet Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2024. Namun baik Anies maupun Sandi menampik isu tersebut. Keakraban nampak antara Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan dan Menparekraf RI Sandiaga Uno dalam acara nonton bareng di kawasan Jakarta Selatan. Momen pertemuan keduanya pun memunculkan isu kembalinya duet Anies Sandi di Pilkada 2024. Meski demikian, kedua mantan pemimpin Jakarta ini menampik isu tersebut. Anies mengatakan Sandi kini tengah fokus dengan tugasnya sebagai menteri. Hal serupa juga disampaikan oleh Sandi yang masih fokus sebagai Menparekraf dan belum mendapat tugas khusus dari P3. Sebagian rasanya jangan dikutip, seru dong nanti. Ya, tapi kita ngomong sebagai teman, sebagai sahabat, dan beliau sekarang sedang bertugas di Kementerian Parekraf dan mudah-mudahan tugasnya tuntas dengan baik ya. Tapi ada rencana Pak, duet lagi Pak? Oh enggak, sama sekali nggak ngobrol itu, dan beliau fokus pada kementerian, sama sekali nggak ada obrolan soal possibility itu. Soal pilkada mungkin dibahas Mas Andi? Atau berpeluang lagi? Enggak. Duet lagi nggak Mas kira-kira? Nggak dibahas sama sekali, nggak dibahas, nostalgia ya, enggak. Duet lagi nggak? Atau Mas Anies mengajak Mas Sandi, yuk duet sama saya gitu? Nggak ada ajakan tersebut, nggak ada, dan buat saya sendiri nggak ada tugas dari P3, jadi hari ini belum ada rencana untuk bergabung di Pilkada. Belum ada beberapa nama tapi belum dipastikan. Tugas saya sekarang di kementerian dan partai yang saya bernaung P3 belum memberikan tugas, jadi saya fokus di tugas di kementerian mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Anies Sandi sebelumnya berduet dalam Pilkada Jakarta 2017 dan mampu menggeser pasangan Ahok Jarot. Namun dalam Pilkada tahun ini, Anies menyampaikan sosok calon wakil gubernur akan dipilih bersama dengan partai pengusungnya. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Anies Baswedan diprediksi laris manis dalam Pilkada Jakarta 2024. Siapa pasangannya? Kawal Pilkada segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kawal Pilkada, pemirsa, Anies Baswedan berpeluang didukung 3 partai sekaligus dalam Pilkada Jakarta 2024. Namun kemungkinan koalisi 3 partai terganjal siapa sosok yang akan mendampingi Anies sebagai calon wakil gubernur. Tiga partai politik membuka peluang untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. DPW PKB Jakarta telah resmi mengusung Anies setelah mantan Mendikbud ini menjalani uji kompetensi dan kelayakan di awal Juni lalu. Pengusungan ini setelah mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting hingga DPW. DPW PKB Jakarta terbuka terkait siapapun bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi Anies Baswedan, termasuk Kaisang Pangarep. DPW PKB Jakarta mengaku telah berkomunikasi dengan PSI. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Semua PKB partai terbuka, siapapun kita terima. PKB partai terbuka, termasuk Mas Kaisang. PKB partai terbuka, kita komunikasi dengan siapapun. Tadi yang dikatakan oleh calon gubernur saya, Pak Anies, bahwa
Semua anak bangsa berhak untuk mencalonkan. Tapi kalau misalnya dengan Mas Kaisang berarti komunikasi dengan PDIP dan PKS gimana dong Pak? Nggak ada masalah, kita kan yang penting nanti kita musyawarahkan nanti bagaimana partai-partai maunya siapa wakil gubernur. Ya, yang penting selaras dengan Pak Anies dan program Pak Anies. Di sisi lain, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep juga memberi sinyal kuat bersedia dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kaisang menilai Anies sosok yang baik dan memiliki elektabilitas yang tinggi. Ya, nggak masalah. Saya kira itu juga baik. Dan kita lihat kan juga Pak Anies juga, kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Selain PKB, PDIP juga membuka peluang untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Saling puji antara Anies dan Puan Maharani pun mengemuka. Puan menyampaikan ketertarikannya untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bak Gayung bersambut, Anies juga menyampaikan ketertarikannya terhadap PDIP. Sampaikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju untuk kemajuan PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. DPD PDIP Jakarta juga telah mengirimkan surat rekomendasi pencalonan Anies ke DPP PDIP. Namun DPD PDIP Jakarta tidak merekomendasikan nama Kaisang Pangarep baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur. Sekretaris DPD PDIP Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, nama Kaisang tidak masuk rekomendasi karena pihaknya tidak ingin dianggap menabrak demokrasi. Hal ini tak lepas dari putusan MA yang mengubah frasa syarat usia calon kepala daerah. Berbeda dengan PDIP, PKS menghargai usulan DPW PKB Jakarta soal duet Anies Kaisang. Sekretaris DPW PKS Jakarta Abdul Aziz menyebut PKS Jakarta siap berkoalisi dengan semua partai termasuk PSI. DPW PKS Jakarta juga telah mengusulkan sejumlah nama ke DPP PKS termasuk Anies Baswedan. Koalisi antara partai-partai yang akan mengusung Anies Baswedan kemungkinan bisa terjadi. Meski demikian, pengamat politik Ujang Komarudin menyebut kemungkinan koalisi bisa terhambat jika masing-masing partai menginginkan posisi calon wakil gubernur. Terlebih jika cagup yang didukung justru di luar dari kader PKB, PSI atau PDIP. Dalam hal ini Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Sebagai Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies dinilai sebagai sosok yang kuat untuk kembali bertarung dalam Pilkada Jakarta 2024. Survei sejumlah lembaga juga menunjukkan elektabilitas Anies masuk di 3 besar kandidat potensial Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo menanggapi kemungkinan PDI Perjuangan mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Ganjar menyebut nama Anies masih dalam proses negosiasi. Menurut Ganjar, wacana PDI Perjuangan mengusung Anies di Pilkada Jakarta adalah wujud keterbukaan partainya dalam berpolitik. Gubernur Jawa Tengah 2013-2023 ini menegaskan semua calon dari luar partai akan diseleksi secara ketat, sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang PDI Perjuangan. Saya kira kita terbuka ya, ketika ada kader sendiri yang disiapkan bagus kita siapkan. Kalau tidak pasti kita akan bersepakat, membuat kesepakatan. Seandainya kita mendukung atau mengusung calon dari luar, apa kemudian kesepakatan yang bisa kita ambil? Nilai-nilai demokrasi lah, secara ideologis lah, bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang sekarang makin tidak mudah lah gitu. Agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat bagaimana sejarah di awal dan menyamakan persepsi serta sikap agar ketika merespon situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan, lurus. Pemirsa, Ridwan Kamil menjadi salah satu sosok yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Jakarta melawan Anies Baswedan. Golkar, Gerindra, dan PAN menunjukkan sinyal positif akan mengusung Gubernur Jawa Barat 2018-2023 ini. Majunya Ridwan Kamil dicetuskan oleh sejumlah partai.
Namun Partai Golkar sebagai partai yang menaungi Ridwan Kamil masih belum menentukan sikap. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku masih menunggu hasil survei sebelum nantinya memutuskan siapa calon gubernur Jakarta dari Partai Golkar. Golkar juga terus pelajari rencana majunya Ridwan Kamil bersama dengan Kaisang Pangarep. Keputusan akan pasangan yang maju dalam Pilgub 2024 akan diumumkan pada Juli 2024. Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang itu apa sebenarnya? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Ya, pokoknya RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya. Tidak hanya Partai Golkar, Ridwan Kamil juga dijagokan oleh Partai Gerindra. Meski masih dalam pembahasan dengan partai politik lain di Koalisi Indonesia Maju, namun Partai Gerindra telah merekomendasikan RK maju di Pilgub Jakarta. Selain Partai Gerindra, mantan Gubernur Jawa Barat juga mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Meski telah memberi lampu hijau untuk RK maju dalam Pilgub Jakarta 2024, namun PAN belum memastikan siapa pasangan yang akan maju bersama RK. Nama putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, kerap disandingkan dengan beberapa nama calon gubernur Jakarta seperti Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mengenalkan musik jingle dan maskot Pilkada 2024. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di Kawal Pilkada. Kembali di Kawal Pilkada pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mengenalkan musik jingle dan maskot Pilkada 2024. Ratusan warga turut hadir memeriahkan acara ini. KPU Jawa Timur mengenalkan musik dan jingle maskot Pilkada Jatim 2024 pada acara peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Maskot dan jingle tersebut akan dipergunakan sebagai alat sosialisasi dan pendidikan terhadap pemilih. KPU mengajak masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan gelaran Pilkada serentak di Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Kita senang bareng bahwa pemilu ini betul-betul bukan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bermasalah, tetapi betul-betul dibuka untuk masyarakat sambil memperoleh pemimpin yang diinginkan. Salah satu memberikan informasi atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, sekaligus melaunching mas maupun atau jingle pemilu gubernur. KPU telah melaksanakan sejumlah tahapan Pilkada Jatim 2024, diantaranya rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Sementara tahapan yang dilakukan dalam waktu dekat adalah pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Nadia Valeri dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan.